Selamat siang Pak Eka. Selamat siang, Bu Oswan. Ya, terima kasih waktunya ya Pak. Ya, Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi nih Pak. Jadi saya akan melakukan observasi ya dalam proses pembelajaran Bapak. Ya, jadi sebelumnya saya akan mencoba menanyakan gimana Pak persiapan Bapak untuk besok pembelajaran yang akan saya lakukan, ya terima kasih. Untuk persiapan sendiri, saya ingin mengadopsi cara yang tradisional dan juga cara yang modern. Itu yang akan saya cobakan ke pertemuan besok atau pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan untuk persiapan sendiri, secara pribadi masih 90% karena saya akan menempatkan beberapa piranti di beberapa lantai. Karena kita ada 5 lantai, maka itu belum saya tempelkan, nanti pulang sekolah baru saya tempelkan seperti itu. Itu piranti-piranti yang akan saya manfaatkan untuk pembelajaran besok. Kedengarannya sangat ini menarik ya Pak ya. Saya jadi siswa pun kayaknya ingin tahu itu besok pembelajarannya ngapain ya, apa aja ya. Pak, jadi tadi saya dengar Bapak menyebutkan pembelajaran yang tradisional dan modern ya Pak ya? Ya, benar sekali, benar sekali. Sangat tertarik Pak, maksud dari Bapak yang modern itu seperti apa dan yang tradisional itu seperti apa Pak? Oke, tradisional dan modern. Kenapa kok saya ingin mencampur kedua hal itu? Karena saya melihat para siswa sejujurnya masih membutuhkan cara tradisional, yaitu cara mencatat dengan cara menulis, bukan diketik atau difoto, karena itu akan memiliki dampak yang berbeda tentunya. Nah, pada kegiatan yang akan kami lakukan besok, para siswa akan mencatat suatu materi yang ada di beberapa lantai. Nah, mereka nantinya akan mencari di mana ini piranti-piranti yang disembunyikan oleh saya, Pak Eka, selaku guru. Ketika mereka menemukan, mereka harus mencatat di buku catatan mereka. Sebenarnya ini hanya mengalihkan teknik dari yang mencatat biasa menjadi teknik mereka harus menggerakkan fisik mereka untuk mencari kesana kemari seperti itu. Nah, kemudian maksud dari mencampurkan dengan teknik yang modern adalah mereka setiap kelompok ada perwakilan yang menggunakan gawai handphone. Nah, gawai atau handphone yang mereka gunakan nantinya digunakan untuk melihat barcode. Jadi mereka harus mencari barcode sesuai dengan kelompoknya. Nah, ketika menggunakan barcode, maka nanti akan muncul perintah atau juga muncul juga soal. Jadi selain mereka nanti akan mendapatkan materi yang bisa mereka catat secara manual di buku tulis, mereka juga akan secara berkelompok, secara tim untuk mengerjakan beberapa soal yang ada di situ. Tujuannya agar mereka tidak hanya sekadar untuk mencatat, tapi juga mereka bekerja secara tim, bagaimana mencari pirantinya, bagaimana menyelesaikan soalnya juga. Nah, tentunya masih di bagian teknik modern, hal-hal yang berkaitan dengan usia mereka seperti platform TikTok. Nah, saya memasukkan salah satu TikTok itu. Jadi mereka selain mengerjakan soal, selain mereka berkutat dengan materi, ada satu bagian mereka harus meniru gaya dari selebgram ke seleb TikTok tersebut, sehingga mereka tidak akan merasa bosan materi terus. Oh, ternyata ada, harus kita menari dan kita harus sedikit bernyanyi seperti itu. Sangat menarik ya Pak, saya dengar dari tadi kayaknya mengasihkan gitu Pak. Jadi Bapak juga sudah siapkan barcode gitu ya? Barcode sudah selesai semua, tinggal penempatannya saja. Oh, keren ya Pak ya. Ya, saya sangat menanti ya. Besok saya mau banyak nih belajar sama Pak Eka ini. Sama-sama kita masih belajar, Ibu juga saya banyak resep tentunya. Nah Pak, ini sebelumnya tadi
kita ke tujuan pembelajaran Oke. dulu deh Pak. Ya, benar-benar. Jadi apa tujuan pembelajaran Bapak besok? Oke, tujuan pembelajaran yang hendak saya akan capai itu terkhusus pada bagian teks inspiratif. Teks inspiratif, jadi diharapkan para siswa itu mereka mampu memahami teks inspiratif, bukan hanya apa itu teks inspiratif, tapi juga mereka paham tujuan dari teks inspiratif itu apa. Dan pada akhirnya mereka bisa mengubah pengalaman mereka ke dalam bentuk tulisan sebagai proyek akhirnya nanti. Tapi itu nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi untuk pertemuan besok saya masih batasi untuk mereka paham dulu apa itu teks inspiratif, lalu mereka juga paham informasi, khususnya itu informasi yang ada dalam bacaan. Itu adalah misi secara pribadi saya, agar para siswa itu literasinya semakin meningkat sedikit demi sedikit. Itu merupakan bagian atau cara saya agar mereka mau minimal membaca yang ringan-ringan. Baik Pak, kalau dari tadi saya dengarkan tujuan pembelajarannya kayaknya banyak ya Pak. Bisa Bapak untuk mencapainya dalam satu kali pertemuan ini Pak? Untuk satu pertemuan saya rasa tidak cukup, karena itu nanti akan di pertemuan berikutnya dengan cara mereka akan menemukan teks yang lain juga. Jadi diulang, saya menggunakan teknik pengulangan. Tentu setiap teks memiliki kesulitan yang berbeda. Nah, besok itu menggunakan teks yang berupa pecahan-pecahan. Jadi merupakan pecahan-pecahan teks inspiratif. Mereka harus memahami apa itu teks inspiratif. Mereka juga harus memahami kebahasaan yang sering digunakan dalam teks inspiratif. Nah, nanti di satu momen untuk pertemuan besok itu mereka akan menemukan sebuah teks inspiratif secara utuh yang nantinya akan diacak paragraf-paragrafnya. Nah, itu nanti kan mereka saling bekerjasama. Nah, di akhir permainan, ya saya sebutkan semi permainan besok itu, mereka secara berkelompok akan menemui saya untuk mengkonfirmasi, dan saya akan menanyakan secara lisan materi yang telah kalian terima dan mungkin beberapa pertanyaan untuk mengetahui sebagaimana mereka mencapai tujuan yang saya ingin harapkan, seperti itu. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan kan banyak ya, dan tidak bisa dicapai dalam satu kali pertemuan besok ya Pak ya. Mungkin bisa lebih fokus Pak, tujuan pembelajaran khusus untuk besok itu yang mana satu Pak? Oke, untuk besok itu memahami teks inspiratif. Memahami dulu ya. Teks inspiratif itu apa? Jadi anak-anak diharapkan bisa memahami apa itu teks inspiratif itu ya Pak ya. Baik. Nanti tujuan pembelajaran itu sudah jelas. Area yang mau Bapak kembangkan kira-kira yang mana aja Pak? Selain definisi ya Pak, pemahaman itu. Selain itu apalagi yang? Oke, selain itu tentunya dari ranah mengidentifikasi kok bisa sih disebut dengan teks inspiratif. Jadi mereka tahu, oh ini contoh dari teks inspiratif bentuknya seperti ini. Jadi mereka tahu, oh bentuknya seperti itu, lalu di dalamnya ada informasi apa. Itu ruang lingkup yang ingin saya tekankan. Selain hanya paham definisi, juga informasi yang terkandung dalam teks inspiratif seperti itu. Jadi kayak menyimpulkan isinya apa sih teks ini. Baik, berarti itu area yang mau Bapak Ibu Bapak kembangkan ya untuk besok ya Pak ya. Dan strateginya dari tadi ya saya sudah mendengarkan banyak dan mengasihkan ya Pak ya. Amin. Jadi boleh Bapak coba ulangi strategi yang pengen Bapak terapkan besok. Mungkin yang hal-hal bagian mana yang butuh saya observasi lebih spesifik itu Pak. Oke, untuk hal yang mungkin bisa Ibu observasi secara spesifik adalah dari segi waktu ya, kan besok itu sekitar 120 menit atau 3 jam pertemuan. Itu dimulai dari masuk di jam kedua ya, karena pada bagian awal biasanya saya cenderung mengajak mereka untuk berdiskusi tentang informasi
atau berita-berita terbaru yang ada di sekitar kita di sini. Jadi mereka sebelum masuk ke area yang materi inti, saya pelan-pelan ajak ngobrol dulu, membuka wawasan mereka tentang informasi di sekitar mereka. Lalu juga saya akan memunculkan video inspiratif tentunya untuk merangsang, oh ternyata ada video selain teks. Nah, artinya mereka biar terpancing juga tentang keadaan ataupun konteks inspiratif itu sendiri. Seperti jadi kalau untuk strategi yang tadi saya sudah paparkan, akan saya mulai tepat jam kedua. Seperti itu. Oke, berarti nanti untuk yang spesifik itu Bapak ingin saya observasi masalah ketepatan waktu ya dalam pelaksanaannya, seperti itu Pak, atau bagaimana? Mungkin bukan, kalau ketepatan waktu saya tidak bisa menjamin seperti apa ya untuk sekarang ya, karena memang keadaan yang nanti akan mungkin berubah seperti apa ya, karena kondisi siswa besok kan kelas 9A cenderung lebih ke siswa yang tidak berisik banget, tapi juga terkenal cukup tenang. Artinya, tapi ada satu siswa yang memang membutuhkan perhatian khusus. Jadi kalau saya mengkolerasikan dengan waktu, mungkin bisa tepat selama 80 menit itu. Tapi mungkin Ibu bisa mengobservasi bagaimana keadaan ataupun atau perasaan mereka atau antusiasme mereka dalam mengikuti pembelajarannya besok saya hadirkan seperti apa. Baik Pak. Oke. Selain itu kan sebagai guru kadang kita diharapkan ya bisa memiliki kompetensi-kompetensi seperti pedagogi, kepribadian, sosial, dan ini profesional ya Pak ya. Mungkin ada nggak di antara kompetensi keempat kompetensi ini yang mau Bapak kembangkan atau tingkatkan? Oke, kalau tingkatkan secara umum harus semuanya harus selalu ditingkatkan karena memang keadaan yang kita akan hadapi selalu berubah. Tapi secara khususnya adalah saya ingin meningkatkan di bagian secara khususnya. Bukan berarti yang lainnya keren, enggak. Cuma kalau ditanya secara khusus pedagogi dan sosial, itu yang menurut saya butuh banget, apalagi sosial. Kita harus paham keadaan sosial siswa juga agar pedagoginya juga jalan. Ya. Ya, oke, baik. Berarti kompetensi pedagogi dan sosial ya Pak ya. So akan saya coba mengobservasi. Saya yakin Bapak sudah baik ya, sudah bagus di kompetensi, semua kompetensi yang ada. Cuma Bapak ingin tingkatkan dan kembangkan Pak ya. Benar sekali. Ya, baik, terima kasih. Jadi persiapannya sudah oke nih Pak? Kalau persiapannya ini belum oke karena saya harus masih ngeprint barcode-nya yang jumlahnya banyak. Ada 5 kali 6 5 kali sekitar 30 atau 25 barcode dengan link yang berbeda-beda. Tapi dan juga masih memungkinkan di mana saya harus menyembunyikan ini barang. Karena apa kok tidak dari tadi pagi Pak? Ya karena kalau dari tadi kan suasana sekolah masih ramai sehingga untuk menempatkan beberapa piranti-piranti ini tidak nyaman atau ketahuan seperti itu. Jadi bagusnya pulang sekolah baru ditempelkan di tempat tersebut. Ya. Baiklah, karena banyak persiapan yang perlu Bapak lakukan ya. Jadi saya tidak menyita waktu Bapak biar Bapak bisa persiapkan lebih baik besok ya. Saya sangat menanti dan saya sangat senang dan saya benar-benar berharap ini bisa saya publikasikan Pak sebagai contoh pembelajaran yang sangat menarik dan menginspiratif ya Bapak ya. Iya. Inspirasi Pak ya. Iya. Terima kasih waktunya Pak Eka. Terima kasih juga Pak. Selina dan Amanda berarti? Iya, Pak. Selina kemana? Selina sakit, Amanda ini. Oke, berarti 2 orang tidak masuk hari ini. Sakit apa kalau boleh tahu, Selina? Tidak tahu. Cuma dikabarkan boleh. Bukan jaga biasa. Dari kapan? Kemarin? Ya, dari mana? Oke. Siswa kelas 9A kita didampingi oleh guru lain juga. Mau tanya hal
atau berita apa yang kira-kira sekarang di daerah Kepulauan Riau sedang viralnya, sedang menarik perhatian khususnya warga Batak? Belum tahu? Apa salah satu? Salah satunya. Tahu Pak Rizal? Pak Rizal, BPS kan? Beliau dari daerah mana? Indonesia. Tepatnya Singapura Selatan. Iya, Singapura Selatan Indonesia maksudnya. Tepatnya di daerah Lingga. Nah, di SMA Negeri 4 di Lingga sana, minggu ini sedang minggu-minggu PTS seperti kalian beberapa waktu lalu. Mereka menggunakan gawai untuk mengerjakan PTS. Tetapi ternyata di sana sinyalnya tiba-tiba hilang. Kalau di sini kan kita kerjainnya di meja, kursi, enggak, kalau di sana enggak. Cerita teks inspiratif seperti itu. Nah, hari ini kalian secara mandiri dan secara kelompok khususnya akan memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan teks inspiratif. Selain itu juga kalian nantinya diharapkan bisa atau paham tentang kebahasaan yang sering digunakan dalam teks inspiratif seperti itu. Jadi tujuan hari ini kalian bisa paham teks inspiratif, lalu juga tentang kebahasaannya. Nah, Bapak pernah tanya sama kalian nggak tentang tadi? Kepada 5 yang kemarin Bapak bagikan, perwakilan maju untuk mengambil. Nah, di dalam sini ada nama tim kalian, misal buaya, kucing, dan sebagainya. Selain itu juga ada clue untuk di lantai 5. Jadi diamankan. Jadi ketika kalian menemukan barcode-nya, silahkan di-scan. Jangan lupa diambil, dilepas. Barcode-nya dilepas. Oke. Yang bawa handphone ada fasilitas untuk melacak atau scan barcode? Ada? Yang belum ada siapa? Ada semua ya? Aplikasi untuk scan barcode ada? Aman? Apa? Ya pokoknya bisa mengakses barcode. Oke. Ada TikTok-nya? Nah, Bapak akan sampaikan aturan mainnya. Main. Oke. Nanti kalian akan mencari barcode ini. Oke. Barcode-nya ukurannya kecil, cuma segini aja, sejumlah Bapak ini. Ini model permainannya seperti model permainan Pak Widianto, sama mencarinya. Tapi ini ada clue-nya, Nah, nanti kelompok itu bukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, enggak. Bapak kasih nama. Ada kelompok buaya, kelompok babi. Bapak maunya normal ya, babi itu ya. Kelompok kucing, kelompok kutu, dan kelompok kecoa. Jadi nanti kalau kalian bertemu dengan guru di luar, kalian sibuk pasti cari apa? Cari kutu, cari kecoa. Kan jelas kan, kalian tim kutu, tim kecoa, atau tim buaya.
Kemudian clue itu kalian dapatkan dari Google Form. Nah, jadi ketika kalian di barcode pakai kamera itu kan muncul nanti, Bapak arahkan ke Google Form. Di Google Form itu ada materinya. Materinya nggak banyak kok, hanya sedikit. Silakan disalin dalam catatan. Setelah itu kalian kerjakan soalnya. Soalnya tidak banyak juga, paling banyak 2. Oke, tapi dikerjakan secara kelompok. Satuannya catat atau masing-masing catat? Masing-masing catat. Nah, bagaimana Pak mengantisipasinya? HP-nya hanya satu. Salah satu mendikte. Nanti pinjam aja yang mendikte. Oke? Biar cepat. Jadi nanti ada yang mencatat, setelah selesai mencatat, kerjakan soalnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang ada. Nah, tentu kalian tidak asing ya ketika mengerjakan Google Form selesai terus submit, lalu muncul halaman baru kan? Jawabannya adalah sudah terekam jawaban Anda. Nah, itu Bapak ubah menjadi clue. Jadi jangan masuk plus ya. Kalau plus satu tim. Oke. Jadi setelah selesai, setelah submit, langsung lihat clue-nya. Nah, clue itu akan menunjukkan ke barcode berikutnya. Seperti itu cara mainnya. Nah, yang memegang HP, operator HP ini, kalian harus punya nomor WA Bapak. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 barcode, tidak semuanya materi. Ada 1 TikTok. Nah, 1 kelompok harus goyang TikTok sesuai dengan yang dia dapatkan pokoknya. Pokoknya harus buat. Masing-masing buat. Semua 1 kelompok. Oh, saya bisa kan kalau sama. Ya, pokoknya kalau misalkan nanti Bapak menerima videonya kok nggak semangat, ya cuma 1 saja. Oke, Bapak nggak kasih dulu. Ada clue yang berasal dari Bapak langsung. Ya, operator ingat ya, nanti kalau mengirimkan videonya kasih tahu tim apa. Buaya, kecoa, kutu, babi, kucing, atau yang lainnya itu kasih tahu. Nanti baru Bapak kirimkan clue berikutnya. Kalau misalkan dapat bagian TikTok, tempel, tertempel. Ini bukan dari situ. Bukan, udah Bapak tempel, udah Bapak pulang maghrib loh, demi kalian ya Allah. Gak hitung sampah apa? Sama, tahu nggak? Tersembunyi nggak Pak? Tersembunyi. Susah banget. Oke. Ingat ya, clue ini ada pokoknya di sekitar clue pokoknya. Misalkan gambar helm, oke berarti di sekitar itu, bukan Lantai di 1 Pak. Pokoknya lantai 5 beres, dapat clue lantai 4. Lantai 4 beresin lantai 3, lantai 2. Lantai 1 ya? Ya, semua sampai lantai 1. Jadi levelnya bukan naik tapi seperti itu. Nah, ingat di akhir atau di finish Bapak akan mengkonfirmasi pemahaman kalian tentang apa itu teks inspiratif dan kebahasaan serta norma teks inspiratif. Pokoknya yang kalian dapatkan dalam barcode-barcode. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Aman? Aman. Mau dikalikan nggak Pak? Oh, 0813. Di sini Bapak tidak akan membantu. Silakan dipecahkan sendiri dengan timnya. Oke, bentar. Tim kecoa. Kecoa, tim buaya. Kutu. Babi. Kucing. Oke, aman.
Silakan dimulai dari sekarang di lantai 5. Di-scan dulu daripada dilepas. Oh iya ya, udah. Ini masih terakhir, ini masih cobain dua. Dua, yang cobain terakhir. Yang cobain terakhir berapa tadi? Empat kan? Kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan sifat atau nggak ada yang mau gantiin aku di depan dia. Parah sih. Jadi kalau parah. Parah ya harusnya. Nah, udah. Ya, let's go. Yang pertama siapa? Nonton. Yang pertama. Belum. Kok Bukanya di sini, Cok? sama buka ini linknya, bukan ini linknya. Mulai. Bukan aja loh. Wah. yang pede kan? Iya. Apa ya? Ada orang lagi apa? Curi. Orangnya pulang dari kerja terus. Tiba-tiba kemalingan. Iya. Baru saya sebagai saksi di sana kasihan gitu. Ada pembantu. Ya sebelum COVID dulu saya pernah menggunakan finger ya. Tadi kok kalian iya nggak boleh dipegang namanya. Oh bagus. Sekarang kita lihat mereka saling menguatkan pemahaman. Jadi materi itu puasa bersama kalian. Nanti yang bapak akan panggil. Sekarang bapak kan selesai nih ketua nomor 1 soalnya 61 dari Google Form. Seperti itu. Nah sekarang giliran kalian untuk memahami saling bertukar pikiran. Atau mungkin ada catatan yang tadi belum lengkap, silakan seperti itu. Ini kelompok apa? Iya pelan-pelan gitu lah ngomongnya ke bapak. Langsung kayak bilang Penjualan. Oke, gitu lagi. Silakan. Apa? Ini ketua. Silakan ketua akan dari nomor 1.
Kalian duduk dulu di sana istirahat sembari kalian memahami lagi materi yang telah kalian catat. Nanti Bapak akan panggil untuk menanyai kalian semua. Jadi semua harus paham. Oke, persiapan dulu ke situ. Belum? Sudah selesai? Sudah, Pak? Lantai dasar? Sudah? Oh, lantai dasar dulu. Nah, silakan cari. Dia nggak bisa kayak lain gitu. Oh, oke, tolong ulangi. Kata yang mendeskripsikan benda atau objek atau subjek seperti kata licin, cantik, jelek, kaya, miskin, dan seterusnya. Oke, bagus. Kerja aksi? Kerja aksi. Kata kerja itu adalah kata kerja yang menjelaskan kalau itu lagi melakukan sesuatu, subjek lagi melakukan sesuatu. Si subjek melakukan sesuatu. Contohnya apa kata sifat? Contoh kalimatnya buatkan. Kata sifat atau kata kerja? Kata sifat. Contoh kalimat, buatkan kalimat. Kata sifat. Tapi kamu ini Contoh sifat. Sifat kata sifat contohnya apa? Contoh kata sifat apa? Aku baru bilang. Ayo kan. Contoh kata sifat? Senang. Nah. Lalu contoh kalimatnya seperti apa? Oke, Bapak akan buru kamu tentang kata sifat. Kamu bersiap-siap lagi. Contoh kata kerja aksi. Saya sedang memukul seseorang Saya sedang memukul. karena melakukan sebuah kejahatan. Oke. Ngapain dia di situ? Oke, kita pause kita. Oke, kelompok ini Michelle Woodison. Sifat? Hah? Oke, sip. Terima kasih. Kelompok kecoa kalian memperoleh skor dari buku kelas Good Form itu 41. Kok bisa 41? Oke, ini baik-baik. Dari segi menjawab, ada tanda baca yang tidak kalian. Iya. Kan dari awal pertemuan kita berjumpa, Bapak ingatkan tanda baca, tanda titik, huruf kapital, konjungsi, kata-kata penghubung itu diperhatikan. Nah, itulah yang membuat sebenarnya enggak. Tapi dari segi konten, dari segi isi kalian aman. Oke. Jadi ini bukan sebuah aduh kok aku jelek banget, enggak. Ini sebagai mengingat kalian bahwa nanti kalau mengerjakan atau menulis sesuatu itu diperhatikan tanda bacanya, dan sebagainya itu yang pokoknya sampai Bapak berbuih-buih ngomongnya itu kan. Jadi skor totalnya adalah kalian 46 plus 5 karena tadi nomor 1 duluan di sini. Ada satu tim lagi. Maksimalnya adalah Oke, 50. Oh. 50. Oke, kalau begitu kalian duduk di sana. Kita akan ya merenungi, refleksi. Jangan saling menyalahkan ya, tapi saling motivasi. Kelompok babi. Kelompok babi, silakan di sini. Aduh, sampai cedera.
Kelompok 2 ya, kalian saling memahami materi yang telah didapatkan. Seperti tadi Bapak cross check, ternyata ada yang masih agak kurang lancar. Nah, kalian sambil istirahat sambil memahami tadi. Oke? Sip, itu Bapak panggil. Sampai enggak? Enggak. Masih bisa. Semangat. Ya, masih maju catat ya? Oke, mantap. Next istirahat ini soal apa? Bisa singkat seseorang atau melakukan hal baik atau perubahan baik bagi sendiri ataupun orang lain. Mantap. Empati apa? Empati itu apa, kita suka merasakan nasihat tapi kita tidak bisa. Dia berapa? Nah, dia bisa merasakan apa dari orang lain. Kata kerja aksi. Kata ya, kamu subjek seorang. Apa ya, apa ya? Kata sifat. Kalau sifat dia lebih ke sifat itu seperti contohnya dia pakai arti sama visi dan sebagainya. Nah, sama. Simpati apa? rasa kasihan terhadap perasaan memilih merasakan perasaan apa yang dirasakan orang lain, kemudian melakukan aksi terhadap situasi tersebut. Nah, benar. Kata kerja aksi. Kata ya, menjelaskan seseorang tidak melakukan tidak membaca, menulis, melompat. Baca melompat. Benar. Oke. Kevin. Melompat dan membaca itu kata kerja aksi atau tidak? Sini dulu. Panas itu kata kerja aksi atau sifat? Pilih mana? Sifat atau kata kerja aksi? Oke, kata kerja aksi benar atau tidak? Tidak. Mungkin panas itu sifatnya panas. Jadi kata sifat. Terus lengkapi lagi catatanmu ya. Tadi terus. Kata kerja aksi, tidak paham? Ada pertanyaan? Kata sifat? Pemahaman kalian tentang teks inspirasi? Bisa. Lalu mengenai empati dan simpati, bedanya? Empati memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan simpati itu bisa merasakan tapi baca tangan. Oke, tim itu kalian di Google Form Compromise Stop itu 45. Keren. Total maksimal 50. Nah, 5 lagi ya, 5 itu kok bisa? Ada baca. Ada baca titik. Ya, ada yang nggak ada titiknya. Ada juga huruf kapital, konjungsi. Ganti. Nah, itu yang membuat rendah. Jadi skor total saya adalah 47. Pak, kok bisa 47? 2 poin. Ya kan nomor 4 tadi. Paling tinggi siapa? Nomor 1 kok. Terima kasih. Terima kasih. Sip. Ya, apa buah ya? Merasakan sedih atas peristiwa tersebut.
Tadi Bapak sudah mengkonfirmasi pemahaman kalian tentang teks inspiratif, tentang empati, simpati, kata kerja aksi, dan juga kata sifat. Nah, Bapak juga sampaikan kekurangan ataupun hasil correction Bapak terhadap hasil kalian tadi, yaitu nilai tertinggi, skor tertinggi itu jatuh ke kelompok tim buaya dengan skor 51. Ya, dia jawabannya sempurna, ada baca dan yang lainnya sama. Keren. Lalu tim kedua yaitu tim kucing, benar, tim kucing. Dapat skor 50. Lalu tim ketiga yaitu tim kutu. Tim kutu beroleh nilai 47. Dan kelompok tim keempat kecoa dengan skor 46. Dan yang terakhir adalah kelompok babi dengan skor 40. Tapi ingat, walaupun tadi nilainya tinggi, ini jangan dijadikan sebagai sebuah penyesalan, tapi motivasi untuk lebih memperhatikan. Sampai jumpa lagi dan Amanda, semoga selesai urusan keluarganya dan juga Serina juga bakal sembuh. Terima kasih atas atensi dan kerja keras kalian. Juga sumbangan videonya Bapak yang sudah Bapak kalau bisa share satu-satu. Oke, termasuk semuanya silakan doa. Tuhannya Maha Esa. Terima kasih atas Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi Bu Asma. Terima kasih sudah berikan saya kesempatan observasi kelas Bapak ya. Ya, dengan senang hati. Seru ya kemarin Amin. ya Pak. Nah Pak, ini jadi dari pembelajaran kemarin, bagaimana Pak? Setelah Bapak laksanakan pembelajaran kemarin, apakah sesuai dengan rencana yang Bapak buat? Ya. Gitu, Pak? Dengan program pembelajaran yang kemarin kita saksikan, saya lakukan juga, menurut saya sudah sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Kemarin sudah lancar sesuai skenario yang saya persiapkan sebelumnya, seperti itu. Jadi menurut Bapak tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai ya Pak? Untuk tujuan pembelajaran secara hasil akhir menurut saya sudah tercapai dengan kepemahaman mereka yang dicari secara mandiri dan didiskusikan secara tim dan terakhir dikonfirmasi dengan saya, seperti itu. Ya memang untuk kendala sendiri di beberapa siswa kita tahu tidak mungkin menyeragamkan semuanya paham. Tentu saat konfirmasi saya juga harus menyesuaikan soal yang tepat untuk beberapa siswa, seperti itu. Ya, jadi berarti rata-rata mereka sudah bisa memahami ya apa itu teks inspiratif Ya. ya, kemarin tujuan pembelajarannya begitu ya Pak Ya, ya? secara garis besar. Betul. Oke, jadi kemarin juga sesuai kita percakapan kita sebelumnya, ada beberapa mungkin area ya yang Bapak ingin saya observasi lebih lanjut ya. Itu saya berusaha untuk mengamatinya. Pengaturan waktu saya pikir sangat baik Pak, karena saya lihat dari keseluruhan waktu untuk bagian pendahuluannya pas, terus bagian anak-anak eksplorasi gitu ya, kegiatan diselingi dengan permainan-permainan itu dan Bapak bisa menyimpulkan, mengecek pemahaman mereka, itu waktunya saya sudah amati pas gitu, sangat baik Pak ya. Terus untuk kompetensi yang juga saya sempat tanyakan ke Bapak dari keempat kompetensi guru yang ingin Bapak lebih tingkatkan, pedagogi ya Pak ya, sama sosial, itu saya juga sangat merasa Bapak sudah sangat mengembangkan dua kompetensi itu. Kenapa? Karena dari saya lihat Bapak penanganan anak
kebutuhan khusus ya. Dan Iya. anak itu saya pernah ya di kelas saya sebelumnya. Bapak menanganinya dengan sangat-sangat bagus ya, di mana Bapak mengubah pertanyaannya menjadi lebih simple, ada pilihannya sehingga dia bisa menjawab. Saya pikir itu kompetensi pedagogik yang memahami kebutuhan anak, karakteristik anak itu Bapak sudah sangat bagus. Ya, terima kasih. Dan apalagi yang sosial, saya lihat komunikasi Bapak ya sama interaksi Bapak sama anak juga sudah sangat bagus. Mau dikembangkan berarti sudah bagus Pak. Ya. Gimana Pak tindak lanjut Bapak selanjutnya? Mungkin karena kemarin kan kita bilang tujuan pembelajarannya tidak sebatas itu ya. Ada pertemuan berikutnya ya. Ya. Gimana Pak untuk tindak lanjut selanjutnya? Untuk tindakan berikutnya adalah dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan bahwa ada selain memahami teks inspiratif, ada juga yang strukturnya. Jadi ketika mereka menemui sebuah teks, mereka tahu oh ternyata dalam teks itu ada struktur-struktur yang mereka harus pahami. Nah, nantinya struktur itu akan dimanfaatkan oleh mereka dalam penulisan teks inspiratif secara mandiri atau secara individu. Seperti itu nantinya. Jadi itu untuk di pertemuan berikutnya Iya, Pak ya. pertemuan berikutnya. Saya yakin itu tindak lanjut untuk tujuan pembelajaran berikutnya ya. Ya. Dan kompetensi-kompetensi yang Bapak miliki ya, saya yakin juga Bapak akan kembangkan terus ya, dan sebenarnya sudah bagus Pak ya. Tapi karena Bapak sifatnya pembelajar, Bapak Iya. ingin Iya, tingkatkan terus. pasti itu wajib malah bukan lagi pasti tapi wajib. Iya. Maaf. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih juga Bu Aswan.